Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah peperangan Israel melawan Hamas di jalur Gaza, Palestina, tentara Israel memasangkan bendera pelangi yang diafiliasikan dengan bendera LGBT dipasang pada kendaraan lapis baja tank, menarik perhatian. Terdapat 3 foto yang beredar dan memperlihatkan sebuah tank yang dipasangkan bendera LGBT dan bendera Israel yang saling berdampingan. Diketahui kendaraan lapis baja itu sedang berjalan di wilayah Gaza Selatan. Sebelum beredar foto tersebut, seorang tentara gay itu adalah Yoav Asmoni, 31 tahun, yang secara terang-terangan hendak mengibarkan bendera LGBT di tank perang yang ia kendarai untuk melawan Hamas. Yoav Asmoni pun mengaku sudah siap menjadi sasaran utama tentara Hamas karena mengibarkan bendera LGBT. Menurut pejabat Israel yang dilansir BI, sejak pasukan tentara Hamas menyerang, sebanyak 1.400 warga Israel menjadi korban tewas dan 5.400 mengalami luka-luka. Yoav Asmoni mengungkapkan alasannya hendak membentangkan bendera LGBT karena takut jika Hamas berhasil memenangkan peperangan, kaumnya akan diberantas. Saya tidak akan membiarkan mereka membawa saya kembali ke dalam kloset, katanya dikutip dari Business Insider. Di Gaza, aktivitas kaum LGBT termasuk kejahatan yang sangat berat dengan hukuman 10 tahun penjara. Berbeda dengan Palestina yang selama beberapa dekade terakhir memberikan kebebasan serta pengakuan terhadap kaum penyuka sesama jenis dan lainnya. Yoav Asmoni yang diminta menjadi pasukan pertahanan Israel IDF sejak 7 Oktober lalu pun mengenang kengerian serangan Hamas. Kekasih sesama jenisnya Nadav Yitzhaki bahkan menangis karena diharuskan melakukan wajib militer. Sementara Yoav Asmoni sudah berpengalaman soal perang. 10 tahun yang lalu, ia melakukan wajib militer dengan menjadi garda terdepan pada 20 hingga 2013 silam. Yoav Asmoni juga sadar bahwa hanya menunggu waktu bagi warga Israel untuk ditugaskan menjadi tentara. Namun, ia tidak menyangka bahwa serangan Hamas menembus tembok besi yang dibangun untuk memisahkan Gaza dan Israel terjadi begitu cepat. Perbatasan antara Gaza dan Israel seharusnya kuat dan tidak mungkin dilewati, ungkapnya. Itu sangat menakutkan karena kami tidak terbiasa melihat mereka pejuang Hamas di Israel, imbuhnya. LGBT memang hal yang lumrah di negara Israel. Bahkan anak sang presiden Israel yang kini bertugas di Gaza pun mengakui kalau dirinya adalah penganut LGBT. Sebuah fakta terungkap di balik hilangnya ketiga putra Presiden Israel, Isaac Herzog, dalam pertempuran di jalur Gaza, Palestina. Ternyata salah satu putra sang pemimpin negara Zionis adalah seorang gay. Kabar hilangnya putra ketiga Presiden Herzog dikonfirmasi langsung oleh sang istri, sekaligus ibu negara Israel, Michal Herzog. Dalam berita sebelumnya, Michael menyampaikan kekhawatiran terhadap ketiga episode dalam wawancara dengan saluran radio Kan Reset Bet. Kami sudah lama tidak melakukan kontak di sana, tapi kami punya harapan, ucap ibu negara Israel, Michal Herzog. Putra presiden ketiga yang bergabung dengan militer Israel yakni Noam Herzog, Matan Herzog, dan Roy Herzog. Setelah menelusuri identitas ketiga putra presiden Israel ke-11 itu. Sayangnya, tak banyak informasi tentang ketiganya. Akan tetapi, Noam Herzog pernah membuat geger publik Israel awal tahun ini. Dalam laporan Ynet News, Noam diketahui adalah seorang penyuka sesama jenis alias gay. Pada Januari 2023, Noam membawa pasangannya yang dikenal bernama David untuk menghadiri acara LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender di Tel Aviv. Noam diketahui tinggal bersama dengan David dan ketiga orang anak angkatnya di Tel Aviv. Pada kesempatan itu, Noam menunjukkan identitasnya sebagai gay kepada publik untuk pertama kalinya. Nauzubillah. LGBT menurut Taurat. Rabbi Amar mengatakan bahwa kaum LGBT harus melawan nafsu-nafsu mereka. Para tokoh politik dan masyarakat Israel menyerukan
Dipecatnya seorang pemuka agama Yahudi atau lazim disebut rabi di Yerusalem lantaran mengatakan bahwa agama Yahudi menganjurkan hukum mati bagi kaum LGBT. Rabi Shlomo Amar mengatakan kepada koran Israel Hayom bahwa homoseksualitas adalah kecenderungan penuh kekejian yang oleh Taurat dihukum dengan hukuman mati. Pernyataan ini tak terlalu berbeda dengan pernyataan beberapa kalangan di Indonesia. Beberapa anggota parlemen telah mengirimkan pengaduan kepada Perdana Menteri Israel. Sebelum ini pun, Rabi Amar sudah berkali-kali dikecam oleh sikapnya terhadap kaum gay. Tahun lalu ia dicerca karena mengatakan sebagian besar orang jijik pada homoseksualitas dan menyebut parade tahunan Gay Pride di Yerusalem sebagai fenomena memalukan. Dalam sebuah wawancara dengan Israel Hayom, Rabi Anwar mengatakan jelas bahwa homoseksualitas itu adalah kekejian. Taurat menghukumnya dengan kematian. Ini tertulis di baris pertama dari dosa-dosa besar. Sebagaimana sebagian kalangan agama di Indonesia, Rabi Amar mengatakan bahwa homoseksualitas adalah nafsu yang bisa dilawan seperti jenis nafsu yang lain. Kendati ia adalah pengecam keras homoseksualitas, pada tahun 2015, Rabi Amar mengecam pembunuhan seorang remaja Israel oleh seorang Yahudi ultra-ortodoks dalam Gay Pride Yerusalem dan menyebut pembunuhan itu tindakan menumpahkan darah yang mengerikan. Tidak ada yang bisa membenarkannya. Gay Pride Yerusalem selalu menjadi sumber pertentangan sengit antara kaum pluralis dengan masyarakat Yahudi Ortodoks. Kendati kitab Taurat secara teori menahbiskan hukuman mati untuk beberapa jenis pelanggaran, persyaratan-persyaratan historis yang ketat membuat penerapan menurut tradisi Yahudi Ortodoks ini hampir mustahil. Terkait pernyataan terbaru ini, beberapa anggota parlemen dan pemimpin komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT mengatakan Rabi Amar harus dipecat. Seorang tokoh masyarakat yang menempatkan kehidupan warga Israel beresiko oleh hasutan dan pengucilan harus langsung dipecat, kata 3 anggota parlemen dalam sebuah surat kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Seorang aktivis LGBT Shirley Kleinman menyampaikan pengaduan ke polisi, menuduh Rabi Amar melakukan hasutan untuk membunuh. Mari kita upayakan dan pastikan bahwa orang ini tidak akan terus di posisi kunci yang didudukinya sekarang, kata Kleinman di halaman Facebooknya. Ini bukan masalah anti agama. Saya punya kepentingan untuk melindungi hak-hak saya dan hak Anda untuk hidup dan hidup dengan bermartabat. Fenomena perilaku seksual menyimpang ini sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan hukuman yang berat, yaitu dengan memporak-porandakan kota mereka, kemudian dihujani dengan batu panas sebagai bentuk balasan atas perbuatan mereka. Hal ini nyata diabadikan dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 82 hingga 83. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.